Jadi tadi Pak habis jumpa sama masyarakat, kalau boleh tahu apa sih yang dibincangkan atau apa hasil dari rapat dengan masyarakat tadi? Gini, kita kan ketemu dengan masyarakat, terus terutama nih masyarakat adik-adik milenial ya, adik milenial. Kebetulan saya juga hobi baik itu di kendaraan bermotor, juga di e-sport, jadi game online gitu. Jadi memang saya melihat ini salah satu potensi adik-adik kita yang hobi bermain game. Anak-anak kita yang hobi bermain game itu kan perlu kita explore lebih baik yang arah yang positif. Jadi supaya mereka aktivitas gamenya itu bisa disalurkan ke secara tepat dan bisa bermanfaat dan juga bisa mendapatkan prestasi tentunya. Oke, berarti Bapak tergabung di salah satu organisasi e-sport, organisasi milenial juga ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu apa tuh Pak? Ya, kita di e-sport provinsi di Kabid bidang pembinaan atlet. Jadi memang di samping hobi juga ya saya juga mengagumi dan menyenangi dengan kegiatan-kegiatan ini gitu. Oke, nah Bapak ini kan udah menjadi wakil rakyat ya dan akan mencalonkan kembali. Nah, bergabung dengan organisasi milenial saat ini nih, menurut Bapak sesuai nggak dengan visi misi Pekanbaru untuk meningkatkan sumber daya manusianya dari tingkat milenialnya? Ya, yang pertama mungkin kalangan milenial di Pekanbaru ini cukup signifikan ya. Artinya anak-anak muda di Pekanbaru itu yang berpotensi ya, bukan secara politik saja, anak-anak muda yang berpotensi untuk bisa berkarya membangun Pekanbaru itu sangat banyak sekali. Maka dari itu saya tidak cerita ini sebagai sarana politik atau sebagai alat politik, saya tidak, akan tetapi bagaimana kita membangkitkan semangat anak-anak muda di Pekanbaru ini bisa lebih kreatif dan memiliki prestasi sesuai dengan bidangnya. Iya, nah selama ini berkegiatan dengan milenial, anak-anak muda di Pekanbaru, melihat seperti apa nih pendekatan yang harus dilakukan dengan muda-mudi, generasi muda ini untuk melek terhadap politik kita saat ini, apalagi menjelang Pilkada 2024 ya Pak ya. Bagaimana kita supaya mereka ingin tahu dengan politik, tentu kami selalu melakukan ya, yang pertama pertemuan-pertemuan kita lakukan semacam ya, mungkin kita mengadakan turnamen-turnamen di skala kecil, skala menengah ya. Itu kita lakukan turnamen dan kita berikan edukasi di mana mereka juga harus bisa memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Dan tidak dia bisa menyukseskan pemilu, tidak dia tahu karena mereka juga sudah memiliki hak pilih tentunya, dan mereka tahu apa yang akan mereka pilih ya kan, dari platform partai apa yang akan mereka tentukan. Itu kembali pada mereka masing-masing sesuai dengan mungkin ya mereka pandangannya kan, pandangan politik masyarakat sekarang beda-beda. Jadi anak-anak muda itu punya cara pikirnya punya sendiri, cara ya, pikir Pak, ya? sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri gimana nih sebagai masyarakat juga tentunya ya, merangkul generasi muda nih, mungkin yang di sekitar rumah atau kawan-kawan terdekat, adik-adik di alumni kampus mungkin gitu, gimana Bapak ngerangkul mereka untuk melek terhadap politik saat ini? Ya, apa tidak, karena saya kebetulan ketua partai juga ya. Nah, saya ketua partai Partai Demokrat di Kota Pekanbaru. Tentu pertama mereka kami juga di susunan struktur organisasi partai ini, kami juga memiliki bidang-bidang ya, bidang-bidang, dan itu salah satu saya bawa mereka masuk, terjun, mempelajari. Paling tidak dia mempelajari, bukan untuk dia mencaleg, tapi dia belajar bahwasanya mengenali partai politik itu seperti apa, terus mengenali calon-calon mereka seperti apa, mengenali karakter diri dia juga seperti apa. Nah, itu kita tarik dia masuk bergabung dalam organisasi kita, kebetulan partai politik Partai Demokrat. Terus kita beri kesempatan mereka ruang untuk berkarya. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong, kita ini dalam waktu dekat atau ada kegiatan organisasi e-sport tadi nggak Pak? Dalam waktu dekat atau yang sudah pernah dilakukan nih? Ya kita
dalam beberapa saat lagi kita akan melaksanakan selekda ya, selekda untuk prapon ya di wilayah Provinsi Riau. Kebetulan kita juga tuan rumah, dan e-sport ini kebetulan ya kan, ketua umum kita ini dan Pak Gubernur juga memberikan apresiasi kepada e-sport, karena kan seperti saya contohkan tadi, saya punya atlet 2 putra dan putri ya, itu kemarin dapat juara di SEA Games, Asian Games kemarin. Nah, sehingga ini salah satu bukti yang kita berikan kepada pemerintah, KONI ya, penggemar olahraga di Kota Pekanbaru, bahwasanya e-sport itu luar biasa. Berarti Bapak dan juga organisasi yang sekarang Bapak berada di dalamnya sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan milenial kita untuk terus berkembang ya Pak ya? Ya, alhamdulillah lah. Kita bukan hanya dari kita saja, juga kita didukung oleh di Pekanbaru ini lagi marak-maraknya kafe kuliner seperti itu, lagi marak-maraknya. Mereka rata-rata kafe-kafe yang memiliki fasilitas ya, fasilitas untuk penunjang e-sport, mereka support kita melakukan untuk kegiatan-kegiatan e-sport turnamen di skala kafe, temanya kafe to cafe, road to cafe gitu. Kita siapkan di situ, anak-anak muda berkumpul, daripada dia main game-game tak menentu, tapi kita diperlombakan, jadi biar nampak bibit-bibit yang bisa membawa nama daerah juga ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya ada turnamen nggak yang pernah dilakukan gitu Pak? Sering, kita mungkin 1 bulan. Yang terakhir Pak, turnamen terakhir yang dilakukan? Kemarin ada acara selekda, yang kedua kemarin ada hadiahnya Polres ya, biar bergilir dari Polres, baik Polres Pelalawan, Rohul, kemarin juga Pekanbaru, ya banyak kita kegiatan-kegiatannya. Oke, baik, terima kasih Pak.